Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa tadi sempat terganggu. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang ke-8 dari pembahasan tafsir dan tadabbur surat-surat Qisarul Mufassal, di mana surat-surat Qisarul Mufassal adalah surat-surat yang dimulai dari surat Ad-Duha sampai akhir Al-Quran. Dan kita sudah sampai ke 100 Adiyat, surat yang ke-100, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Makkiyah ini, surat Al-Adiyat, surat Makkiyah, dan sisa surat nanti kita akan menjumpai Makkiyah kecuali An-Nasr saja nanti. Dan Al-Adiyat disebut Al-Adiyat karena dia diawal dengan kata Al-Adiyat. Allah firmankan wal adiyati dhabha, demi kuda. Adiyat ditafsiri oleh Ibnu Abbas dan lain-lain, yaitu kuda perang yang lari kencang dan terengah-engah. Itu semua adalah kuda yang nggak usah kuda ya, kita kalau lari pun ada nafas. Ini juga sama kuda dhabha, wal adiyati dhabha. Kemudian fal muriyati qadha, dan demi kuda-kuda yang juga karena pergi kencang tadi memercikkan cetus-cetus ya, bunga api dengan pukulan kakinya. Ini ya gambaran betapa ini kuda perangnya betul-betul kencang, dan dia kan bersepatu besi ya, sepatu kuda nih. Nah, maka ketika membentur kemudian muncul percikan-percikan api. Itu fal muriyati qadha, sebagaimana ditafsirkan juga oleh Ikrimah, murid dari Ibnu Abbas. Fal mughirati subha, demi mughirat yang menyerang di waktu subuh. Gambaran bahwa peperangan di zaman dulu itu break ketika terbenam matahari dan mulai lagi ketika terbit fajar. Perangan zaman klasik dulu itu kalau maghrib stop. Peraturan gitu dulu, pokoknya begitu peraturannya. Ini banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang hal ini banyak. Dan juga fakta sejarah. Maka ketika subuh-subuh, menyerang dia. Mulai. Fa'atharna bihi naqa'a, maka kuda-kuda tersebut pun menerbangkan debu-debu. Ini dia berjalan cepat, lari cepat, kemudian debu-debu berterbangan karenanya. Kemudian kuda ini fawasat nabi hijama, menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, ini semua tadi adalah sumpah Allah. Jadi Allah di sini memang sama di semua Quran, itu bukan buku biologi, bukan fungsinya menjelaskan satu fenomena alam belaka, enggak. Allah hanya isyaratkan tentang fenomena alam dengan tujuan lain. Jadi tujuan Allah menyebutkan banyak sekali fenomena alam itu bukan untuk sekedar tahu, oh yang good to know, enggak, tapi ada aspek lain yang ingin disampaikan. Sama di sini. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tadi dalam rangka sumpah. Wal adiyati dhabha, demi adiyati. Ini sumpah. Jangan lupa ingat, saya mau merefresh ingatan para hadirin sekalian bahwa dalam bahasa Arab, ya, termasuk di dalam Quran, sumpah memiliki berapa rukun? 4 rukun. Yang pertama, muqsim, yaitu yang bersumpah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah adatul qasam. Huruf yang digunakan untuk bersumpah dalam hal ini waw, wal adiyat. Bisa waw, bisa ba, bisa tak, ada 3 pilihan, tapi di sini waw. Kemudian muqsam bihi, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah, dalam hal ini al adiyat. Kemudian fa setelah itu ataf. Wal adad dhabha fal, dan seterusnya fal ini adalah ataf. Berarti yang dijadikan objek sumpah ada berapa, kita hitung coba. Satu saja, kuda. Tapi kuda di sini kemudian diatofkan dengan muriyat 2, kemudian mughirat 3. Ini berarti ada 3
objek sumpah. 3 muqsam bihi. Al-adiyat, al-muriyat, dan al-mughirat. Adapun fawasat nabi jama'ah, fa'asar nabi naqa, fawasat nabi jama'ah ini bukan objek untuk digunakan sumpah. Ini hanya kelanjutan apa yang dilakukan kuda-kuda tersebut. 3. Kemudian unsur yang keempat adalah muqsam alaih atau jawabul qasam. Itu kalimat yang ingin ditegaskan dengan sumpah. Di surat ini, apa kalimat yang ingin Allah tegaskan? Apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan sumpah-sumpah ini? Allah ingin menegaskan pernyataan apa? Jawabannya, Allah ingin menegaskan bahwa sungguhnya manusia itu ingkar. Sungguhnya manusia itu kanut, sangat ingkar. Kanut artinya sangat ingkar. Ya, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan juga manusia sadar, menyaksikan, mengakui bahwa memang dia ingkar. Ini tidak hanya manusia yang ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, juga bahkan manusia sadar manusia itu ingkar. Jadi meskipun dia sadar dia ingkar, tapi dia tetap ingkar. Gitu. Tidak ada orang dia sadar dirinya misalnya melakukan kesalahan, tapi terus saja melakukan kesalahan. Ada sebagian orang yang dia melakukan kesalahan dan tidak sadar kalau sudah melakukan kesalahan. Ya betul, antara dua kelompok ini bisa saja yang satu lebih mending daripada yang lain. Tidak selalu yang ini satu lebih mending daripada yang kedua, atau yang kedua lebih mending daripada yang pertama, itu tidak selalu. Pada beberapa kasus, ya bisa jadi yang tahu salah itu lebih bagus daripada yang tidak tahu salah. Karena yang tahu salah suatu saat akan berhenti, akan taubat. Yang tidak tahu salah suatu saat yang nggak tahu kalau dia salah, kan gitu. Tapi tetap pada akhirnya bahwa seseorang yang Allah celah di sini, manusia secara umum, ya tentu nanti ada pengecualian orang yang beriman dan semisalnya. Tapi secara umum manusia kayak dia adalah ingkar, manusia tidak bersyukur, dan keingkaran dan ketidakbersyukuran itu bahkan dia lakukan meskipun dia sadar kalau dirinya sedang melakukan kesalahan. Ini menarik ya. Ini menarik. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kata Allah lagi, wa innahu lihubbil khair lasyadid. Dia justru sangat cinta al-khair. Al-khair jangan dimaknai selalu dengan kebaikan. Tidak. Al-khair di dalam Al-Quran justru kadang dimaknai dengan harta. Seperti di surat 2, surat Al-Baqarah, ayat 180, intarka khairunil wasiyatu. Ketika dia meninggalkan khair, maksudnya harta. Ini orang yang meninggalkan harta, dia awalnya dalam Islam sebagaimana surat 2 ayat 180 wajib memberikan wasiat. Intarka kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu intarka khairunil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Tapi kan tidak wajib lagi sekarang. Dinasah kemudian dengan ayat-ayat warisan dan semisalnya. Nah, di sini Allah sebut khair tapi maksudnya harta. Allah sebut khair tapi maksudnya apa? Maksudnya harta. Maka berarti yang dimaksud dengan khair di ayat ini adalah harta. Wa innahu lihubbil khair lasyadid, dan sungguh dia terhadap khair, terhadap harta adalah sangat cinta berlebihan. Jelas di sini ya. Baik. Atau Allah Subhanahu wa taala, apa dia enggak tahu? Afala ya'lam idza bu'thira ma fil qubur. Kok orang seperti ini? Apa dia enggak sadar dia nanti akan dikeluarkan dari kubur? Wa husila ma fis sudur. Juga akan dibongkar apa yang ada di dalam hatinya. Ini dia selama ini cinta pada dunia, selama ini dia ingkar pada Allah. Apa enggak tahu nanti dia akan dibangkitkan dari kubur kemudian diminta pertanggungjawaban? Apa dia enggak sadar bahwa nanti akan ada pengungkapan apa yang diisi hatinya tersebut dari pengingkaran, dari kecintaan berlebih terhadap dunia? Ini akan dibongkar. Orang akan tahu. Semoga Allah jaga. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari tersebut amatlah teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Baik. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi tafsiran secara ijmali terhadap ayat-ayat di surat ini, di mana surat Al-Adiyat tentu sangat erat kaitannya dengan surat sebelumnya, surat Az-Zalzalah.
surat Az-Zalzalah. Di mana surat Az-Zalzalah itu sendiri bicara tentang kebangkitan. Yang gitu. Maka surat Al-Adiyat juga bicara tentang kebangkitan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Nah, kan gitu. Juga surat Az-Zalzalah wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan isinya. Di antaranya kita sudah jelaskan tafsirannya adalah bumi mengeluarkan orang-orang yang meninggal di dalam perut bumi. Ini orang-orang yang dikuburkan, dibangkitkan, kemudian hidup lagi. Itu di surat ini ditegaskan lagi afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Itu hubungannya. Juga di surat sebelumnya ada gambaran bahwa amalan sedikit apapun, sekecil apapun itu pasti akan dibalas, akan dilihat ganjarannya juga oleh dia, mukminnya dan yang tidak beriman, yang kafirnya. Dan kemudian akan kita semua tahu ya, kalau orang beriman maka akan mendapatkan balasannya dengan diringankan siksaannya misalnya, atau juga dengan masuk surga. Kalau non muslim maka balasan kebaikan hanyalah dengan peringanan siksa. Kita sudah tahu itu, alhamdulillah. Maka di surat Al-Adiyat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, inna rabbahum bihim yaumidzil khabir. Allah amatlah teliti, Allah teliti. Yang kecil apapun yang kalian lakukan pasti akan kalian lihat balasannya. Baik. Kemudian juga di sini surat Al-Adiyat, surat Makkiyah, Allah Subhanahu wa taala, poin penting yang disampaikan dalam surat ini adalah poin betapa kufurnya manusia nikmat padahal dia sadar. Dan tapi untuk menyampaikan itu semua Allah Subhanahu wa taala gambarkan dengan kuda-kuda yang Allah sebutkan di sini, cepat, terengah-engah, menerbangkan debu, menyerbu ke kumpulan tengah musuh, dan waktu pagi. Ini gambaran manusia terhadap dunia seperti ini. Yani manusia ingkar pada Allah dan cinta pada dunia berlebihan, mengejar dunia seperti ini. Seperti Adiyat. Sekali lagi, selalu kita yakini bahwa sumpah Allah itu pasti ada keterkaitan antara muqsam bihi dan muqsam alaih. Gak mungkin muqsam bihinya asal-asalan milih, gak mungkin. Allah Subhanahu wa taala kadang milih duha, kadang milih subuh, kadang milih malam, kadang milih matahari, kadang milih bulan untuk sebagai objek sumpah. Maka ini nggak salah-salah, pasti sesuai, pasti ada keterkaitan antara muqsam bihi objek sumpah ini dengan kalimat yang ingin ditegaskan, ya, pernyataan sumpahnya, atau muqsam alaihnya, atau jawabul qasam. Dalam hal ini, apa kaitan antara kuda-kudanya seperti ini karakternya dengan muqsamnya, bahwa manusia ingkar pada Tuhan, nah dia sadar itu dan dia malah cinta berlebihan pada dunia. Ini gambaran betapa manusia begitu ya berlari terengah-engah, kencang terengah mengejar dunia. Manusia mengerahkan seluruh usahanya, seluruh potensi untuk mengejar dunia yang dia sangat cintai, sampai memercik bersemangatnya. Kemudian sejak pagi pun dia berangkat. Ya. Sejak pagi dia cari dunia. Bangun tidur dia langsung teringat dunia. Yang bagian dunia buat dia adalah harta, pekerjaan, dia langsung kerja. Bagian dunianya adalah asmara, cinta, dia bangun tidur langsung dia ingat yang dia cintai tersebut. Bagian dunianya adalah jabatan, bangun tidur dia langsung susun usaha mencapai jabatan atau mempertahankan jabatan. Dan terus seperti itu. Fal-mughirati subha. Kemudian dia pun ya begitu semangatnya dan maksimal melakukannya sampai menerbangkan debu-debu, fa'asar nabihin. Dan sampai andai musuh ini berkumpul, ya, ini gambarannya, kuda nih musuh-musuh berkumpul, dia menyerbu. Jadi bukan lari menghindari kumpulan musuh, justru dia serbu, dia hadapi, dia tabrak itu sampai dia masuk tembus ke tengah-tengah. Manusia gitu, ketika cinta sekali dengan dunia, dia ketika ada halangan, ada tantangan, ada barrier, dia bukannya enggak usah deh. Enggak, justru dia saking cintanya dia terus kejar. Dia demi mendapatkan tahta, dia lakukan apapun cara. Dia demi mendapatkan wanita, dia lakukan apapun. Demi mendapatkan harta, dia lakukan apapun. Ini gambaran cinta dia pada dunia. Begitu semangatnya. Udah gitu di saat dia justru ingkar. Tidak bersyukur pada Allah. Dalam kondisi sadar. Ini hubungan barangkali. Di antara hubungan tentu
ini sifatnya ijtihadi. Ya. Ini objek dengan kalimat yang ingin ditegaskan dalam sumpah, dan sisi indah sumpah itu ada ilmu sendiri dalam Al-Quran, namanya Aqsamul Quran. Namanya apa? Aqsamul Quran, di mana buku Aqsamul Quran di antara yang bagus ditulis oleh Al-Mawardi. Al-Mawardi punya buku Aqsamul Quran, bagus menyinggung tentang ini. Nah, aku lihat itu tadi yang saya sampaikan adalah sebagian dari poin menarik terkait dengan hubungan antara sumpah di awal surat Al-Adiyat dengan topik dari surat Al-Adiyat itu sendiri. Baik. Kemudian juga di surat Al-Adiyat ini kita bisa melihat apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ciri-ciri di kuda perang itu. Tadi saya sebutkan hal tadi bukan dalam mencela kesempatan bekerja, tidak sama sekali. Bukan dalam rangka mencela kita sejak pagi langsung beraktivitas positif, enggak. Tapi jangan sampai beraktivitas dunia hanya didasari cinta dunia apalagi berlebihan, terlebih disertai dengan pengingkaran pada Allah. Enggak. Kita kejar dunia demi akhirat. Kita bekerja demi akhirat. Apa buktinya Anda bekerja demi akhirat? Di antara buktinya Anda bekerja, Anda perhatikan halal dan haram. Di antara buktinya Anda bekerja, Anda perhatikan sholat. Itu bukti Anda bekerja untuk akhirat. Di antara buktinya Anda ketika dapat kelebihan rezeki, Anda ingat teman, masyarakat, mustahik yang membutuhkan. Itu bukti. Di antara buktinya adalah Anda tidak terlalu sedih kalau kehilangan sesuatu, karena Anda yakin ini takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terlalu senang ketika mendapatkan sesuatu karena Anda yakin pun ini juga takdir Allah. Ini berapa konsep, dan Anda juga memperhatikan larangan-larangan Allah ketika sedang bekerja, beraktivitas. Anda perhatikan perintah-perintahnya, Anda jalani semua dengan framework Islami. Ini betul-betul kalau gitu Anda berarti justru mengejar akhirat dengan dunia, bukan sebaliknya, mengejar dunia ya dengan akhirat atau mengejar dunia belaka. Baik. Itu barangkali bergambaran tentang surat Al-Adiyat, dan surat Al-Adiyat tidak memiliki keutamaan khusus atau hadis khusus tentang dia dibaca kapan. Berarti dia pada akhirnya sama seperti beberapa surat lainnya. Oke, kita masuk langsung ke 5 pelajaran terpenting dari surat ini, surat Al-Adiyat. Yang pertama adalah mulianya kuda jihad, mulianya kuda perang, dan alat-alat yang semakna dengan kuda. Allah ketika bersumpah dengan sesuatu, menjadikannya muqsam bihi, itu menunjukkan dua hal. Di antaranya, yang pertama, menunjukkan mulianya objek tersebut. Karena makhluk Allah banyak. Allah bisa bersumpah, kata Ibn Abbas, dengan apapun dari makhluknya. Lah ketika Allah menjadikan salah satu makhluknya sebagai objek sumpah, bahkan di dalam Al-Quran, maka menunjukkan istimewanya nih makhluk ini. Sampai Allah jadikan objek sumpah. Bahkan sampai Allah sebutkan dalam Quran. Sebab ya, konsep dasar sumpah ya, itu adalah seseorang bersumpah dengan sesuatu yang mu'azzam, yang dimuliakan menurut yang bersumpah dan menurut yang diajak bicara. Itu konsep dasar sumpah gitu. Makanya kenapa kita bersumpah hanya boleh dengan Allah? Karena kita bukan sesuatu atau lebih pada pengagungan terhadap Allah gitu. Kita nggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Orang musyrikin kenapa bersumpah? Karena berhala dimuliakan oleh mereka. Dan kenapa sampai sumpah dalam bahasa Indonesia ada sesuatu yang dijadikan objek sumpah? Itu seolah-olah begini cara berpikirnya. Saya dan kamu sama-sama menghormati objek ini. Saya menghormati Allah. Sama-sama menghormati. Saya dalam pernyataan ini. Karena nggak mungkin saya bohong dalam sementara saya bawa Allah yang kita hormati. Berani bawa nama Allah yang kita sama-sama hormati. Dalam pernyataan saya ini bukti bahwa saya jujur. Itu konsep sumpah kan gitu. Terfahami ya? Teman-teman sekalian pahami. Nah, maka itu hal yang sama dalam setiap sumpah. Termasuk dalam Islam juga sumpah diperhatikan. Nggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Makruh hukumnya, bahkan bisa haram, bahkan bisa dalam satu kondisi merupakan kemusyrikan syirik besar. Ini ada rincian hukum yang dijelaskan para ulama kita. Kenapa? Karena berarti itu ada sedikit pengagungan juga kepada selain Allah. Bisa pengagungan tersebut di bawah pengagungan terhadap Allah, bisa sama, bisa lebih. Nah, ini semua berpengaruh pada hukum-hukum tadi. Gitu ya.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut beberapa makhluknya untuk dijadikan objek sumpah, yang berarti juga makhluk-makhluk tersebut adalah makhluk-makhluk mulia. Apalagi diabadikan dalam Al-Qur'an, wah sebuah keistimewaan. Makhluk-makhluk tersebut akan senang ya, kuda-kuda ini kalau dia tahu ya, senang sekali diabadikan dalam Quran. Kemudian juga yang kedua, tadi saya sebut ada dua hal yang penting ketika Allah menyebutkan sesuatu sebagai objek sumpah adalah keterkaitan ya objek sumpah tersebut dengan apa yang sedang dibicarakan. Itu seharusnya perhatikan, kita pikirkan, karena ketika Allah milih, itu Allah nggak milih randomly kan. Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, nggak mungkin asal-asalan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu objek sebagai sumpah untuk pernyataan A, objek lain sebagai sumpah untuk pernyataan B, maka berarti yang satu memiliki hubungan dengan A, yang satu memiliki hubungan dengan B. Pasti nggak mungkin asal-asalan, nggak mungkin, nggak nyambung. Pasti ada, cuma kadang kita sadar, kadang kita nggak sadar. Kadang jelas, kadang butuh pemikiran dalam. Seperti itu. Oke, kemudian yang pelajaran yang kedua dari 5 pelajaran utama dari surat ini adalah kemuliaan waktu subuh. Kemuliaan waktu subuh juga untuk mulai beraktivitas, dan juga apa yang dilakukan oleh kuda ini adalah hal yang positif. Mulai subuh, pelajaran kedua adalah belajar dari kuda. Ya, yang pertama tadi kemuliaan kuda, dan juga kita tidak abaikan juga bahwa peralatan-peralatan jihad yang peralatan-peralatan perang militer itu yang sekarang juga yang semakna dengan kuda, atau bahkan mungkin lebih dahsyat di beberapa sisi dari kuda, ini juga sama memiliki keutamaan. Walaupun kuda ini nanti memiliki keutamaan lagi di sisi yang lain, banyak. Tapi tidak terbatas itu, karena kita pahami bahwa al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Yang penting itu adalah unsur-unsur di dalam sesuatu hukum, bukan benda itu sendiri. Tapi kemudian pelajaran kedua adalah kita belajar dari kuda. Bagaimana kuda tadi, dia Masya Allah, dia total lari sampai terengah-engah, nggak malas-malasan, nggak lamban. Kemudian dia saking semangatnya, antusiasnya sampai memercikan bunga api ketika berlari. Juga dia mulai sejak subuh waktu pagi, dia tidak malas-malasan, tidak tidur di waktu pagi, tidak malas-malasan. Dia saking kencangnya mendebahkan debu, tapi terus dia tidak kemudian karena banyak debu dia kemudian berhenti, tidak, tapi terus ya. Bahkan ketika melihat musuh berkumpul, dia malah terus menerjang, merangsek, maju, menembus barisan musuh tersebut. Ini Allah sebutkan ini dalam rangka memuji kuda. Kita bisa ambil pelajarannya bahwa kita harus seperti itu juga dalam kehidupan. Tentu tadi dengan dilandasi keimanan. Ketika belajar kita seperti ini. Ketika kita bekerja seperti ini. Ketika kita menjalankan amanah seperti ini. Ketika kita beribadah seperti ini. Totalitasnya. Ya. Didasari dengan iman. Imanan wahtisaban. Sekaligus celaan bagi yang begitu tapi tidak lillah. Itu celaan. Begitu tapi untuk keburukan. Jadi kalau digunakan untuk kebaikan ini pujian, kalau untuk keburukan maka itu celaan. Jelas ya? Oke. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bahwa manusia ini pada dasarnya sering tidak bersyukur. Nah, andai dia bersyukur, dia belum bersyukur. Manusia ini kalau nggak bersyukur, dia nggak bersyukur banget dia. Kalau bersyukur pun nggak betul-betul bersyukur. Saya ulangi ya. Manusia kalau dia nggak bersyukur, maka tuh kebangetan nggak bersyukur, kebangetan banget. Tapi begitu dia bersyukur pun itu belum utuh bersyukur, belum betul-betul bersyukur. Jadi pada akhirnya manusia dia jangan pernah menganggap dirinya sempurna telah memenuhi aspek syukur. Enggak sama sekali enggak. Ya. Oke, kita perjelas. Manusia ketika dia tidak bersyukur kebangetan banget. Kenapa? Karena dia dapat nikmatnya gratis. Malah sering dapat nikmat ini tanpa minta. Malah sering dapat minta ini ketika dia sedang durhaka sama Allah. Tidak taat sama Allah, Allah tetap kasih nikmat. Bahkan dia sering salah gunakan nikmat Allah untuk bikin dosa. Lah memang ada orang bikin dosa tanpa gunakan nikmat Allah. Kan nggak ada. Maka begitu dia kanut, tidak bersyukur, malah mengingkari ya, sampai mengingkari. Ini kan kebangetan banget. Ini kekufuran yang nyata, kufur nikmatnya. Bukan kufur keluar dari Islam at some levels. Kebangetan. Oke. Makanya Allah gunakan kanut. Kanut ini faul.
Fa'ul ini sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu banget banget. Fa'ul itu banget banget. Kafur, syakur itu banget banget. Kanut. Oke. Tapi begitu dia bersyukur pun, andai dia bersyukur, dia tidak sepenuhnya 100% betul-betul telah memenuhi aspek syukur. Karena kenapa? Yang pertama karena dia ini dikasih nikmat Allah gratis. Oke? Cuma-cuma. Dia bersyukur kepada Allah, gunakan nikmat Allah. Ya enggak? Memang bisa orang bersyukur. Bersyukur dengan apa sih? Dengan hati, dengan lisan, dengan ucapan. Dengan hati, dengan lisan, dengan tindakan. Oke. Dengan hati ciptaan siapa? Dia gunakan nikmat Allah juga untuk bersyukur pada Allah. Allah ngasih nikmat dia gratis. Nggak pakai nikmat kita. Kan gitu. Kita bersyukur dengan nikmat Allah, dengan nikmat Allah. Itu berarti kita udah kalah. Udah nggak utuh bersyukur. Dua, Allah tetap kasih nikmat kita. Meskipun kadang kita kadang bersyukur, kadang nggak. Tetap nikmat Allah kasih. Berarti kan kita sebenarnya kalau kita total kita ya belum utuh bersyukur. Udah gitu sebenarnya ketika kita bersyukur lah, syukur kita itu nikmat baru. Kan gitu. Imam Syafi'i katakan dalam muqaddimah, alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi. Segala puji Allah yang tidaklah dapat dipenuhi syukur kepadanya, ya. Illa bi ni'matin hadithatin tujibu, kecuali dengan nikmat yang baru mengharuskan dia, ya, seseorang tadi untuk kemudian bersyukur dengan nikmat baru ini. Jadi kalau orang dapat nikmat A, kemudian dia syukur, ini nikmat B, karena betapa berharganya syukur. Jadi syukur itu nikmat, malah sebenarnya nikmat dia bersyukur ini nikmat akhirat. Lebih besar nikmat akhirat daripada nikmat dunia tadi. Jadi kalau ada orang dapat duit 1 juta, kemudian dia ucapkan alhamdulillah, saya bilang bahwa alhamdulillahnya ini lebih gede nilai nikmatnya daripada dapat 1 juta. 1 juta apa sih? Ucapkan alhamdulillah, dia masuk surga. Gitu kan. Maka ketika dia dapat nikmat, kemudian dia bersyukur. Ini nikmat syukur, ini nikmat kedua. Lebih gede dari nikmat pertama yang harus dia syukuri. Oke, kemudian dia berarti harus syukur lagi. Oke, saya syukur lagi. Alhamdulillah. Atas apa? Atas nikmat pertama, dapat 1 juta, dan atas nikmat alhamdulillah. Nah, ini berarti dia syukur 2 kali. Sekarang berapa kali dia bersyukur? 3 kali. Oh, berarti sekarang ada 4 nikmat. Kemudian dia syukuri itu 4 nikmat tadi. Dengan alhamdulillah atas nikmat 1 juta, alhamdulillah atas nikmat alhamdulillah pertama, nikmat alhamdulillah kedua, nikmat alhamdulillah ketiga. Sekarang terus gitu, terus secara eksponensial. Wah, akhirnya orang pada akhirnya, andai dia duduk saja tidak ngapa-ngapain kecuali mensyukur nikmat-nikmat Allah. Andai tidak ngapa-ngapain hidupnya kecuali alhamdulillah, dia belum betul-betul bersyukur pada akhirnya. Dan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kita atas kesyukuran kita, itu betul-betul berarti Allah pemurah sekali. Ya, terima syukur kita yang penuh dengan aib dan yang compang-camping. Kemudian kita masih punya waktu 2 menit, ya, karena tadi mulainya agak terlambat, kesalahan teknis tadi. Pelajaran yang keempat adalah bahwa celaan terhadap cinta berlebihan terhadap harta. Dalam hal ini, maka kecintaan yang tidak berlebihan pada harta, yang masih wajar, maka diperbolehkan, diizinkan. Ya. Selama itu tidak lebih besar atau sama dengan kecintaan dia terhadap Allah dan akhirat. Ya, jadi cinta istri, yaitu istri dunia, cinta anak dunia. Allah sebutkan di surat Al-Imran, Zuyina linasi hubus syahwati minan nisa. Itu tidak cinta, sekedar cinta yang wajar manusiawi, maka tidak tercela. Tapi kalau syadid, kalau sama atau lebih daripada cinta pada Allah, ini yang baru tercela. Pelajaran kelima adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengungkap isi hati manusia. Karenanya kemudian kita jangan sampai fokus pada ibadah-ibadah nampak, fokus pada hal-hal yang kelihatan, tapi fokus juga berikan perhatian bahkan harus lebih besar terhadap hal yang ada dalam jiwa, karena ini nanti akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beramal dengan amalan hati akan lihat juga balasannya. Kebaikan akan lihat kebaikan, keburukan akan dia lihat keburukan. Karena jangan sampai kita fokus pada yang nampak-nampak tapi lupa memperbaiki hati. Toh juga hati akan ditampakkan. Jangan sampai kita nampak soleh tapi hatinya buruk. Nanti akan ditampakkan oleh Allah keburukan tersebut. Semoga Allah jaga, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, ampuni kesalahan kita. Semoga Allah jaga dan berikan taufik kepada diri kita, hati kita, lisan kita, anggota tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kita bahas dari surat Adiyat ini. Insyaallah kita lanjut besok dengan surat Al-Qariyah. Semoga
Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.